papa mertua saya. Jadi sekarang saya berdua bersama-sama dengan suami melayani sebagai mengembalakan di Gajah Mada City Church. Mungkin pernah dengar atau mungkin tahu GBI di Gajah Mada di lantai 12. Nah, itu adalah di bawah pengembalaan kami. Oke, salam kenal ibu-ibu semuanya dan luar biasa, saya kagum banget ada ibadah jam 2 siang. Saya nggak tahu apakah ini setiap minggu di jam 2 siang atau karena Ya, Bu. pandemi. Oh, Nggak, Bu. itu. Ya. Oh ya, selama Selalu. pandemik. Yang waktu itu jam 10 pagi, maaf. Oh, oke. Selama pandemi jam 2 pagi. Jam Jam 2 2 siang. Ya. Luar biasa. Dan saya mau ibu-ibu tepuk tangan untuk masing-masing pribadinya. Oke. Why? Karena jam 2 siang adalah jam yang sangat berat dan sangat menantang, ibu-ibu. Saya tahu ada yang mungkin habis makan, terus makan kekenyangan, terus sudah mulai sayup-sayup, tapi masuk dalam hadirat Tuhan. Tadi Ibu Mei bersama dengan Ibu Eli, luar biasa. Terima kasih Ibu Mei dan Ibu Eli. Hadirat Tuhan saya rasakan banget sampai dengan di rumah saya, ya. Jadi saya percaya ibu-ibu juga diberkati. Oke, sudah kenal dengan saya, berarti sudah bisa sayang dengan saya. Amin. Oke, satu lagi saya mau informasikan bahwa saya bukan saya tidak pernah punya cita-cita yang namanya jadi ibu gembala atau melayani sebagai pendeta, tidak pernah. Karena cita-cita saya adalah menjadi wanita karir, ya, karir woman. Dan puji Tuhan secara karir saya sudah tergenapi dan Tuhan sudah memberikan, ya. Terakhir saya ada di karir saya di tahun 2013. 2013 saya terakhir di sekuler di karir saya dan saya harus melepaskan semua posisi di mana sebelumnya saya adalah sebagai manajemen konsultan perusahaan, ya, konsultan perusahaan khususnya di manajemen perusahaan. Jadi saya bisa pegang beberapa perusahaan dulu, ya, dan saya mau sharing sedikit gitu, ya, kisah saya sedikit sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan. Oke, saya ini orang yang agak cukup keras secara prinsip gitu, ya, karena saya selalu pegang prinsip dan saya punya mimpi. Saya percaya setiap ibu-ibu juga punya mimpi. So, ketika saya memperoleh mimpi saya, di mana Tuhan sudah memberikan apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya inginkan, tentu saja bukan karena saya pintar, ya. Saya tidak 100% pintar, tapi saya ada kemauan. Nah, waktu saya mencapai apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan, dan apa yang saya usahakan, saya bisa memperoleh itu semuanya karena anugerah Tuhan atas hidup saya. Sampai saya berjumpa dengan suami saya pun itu adalah karunia Tuhan. Karena kalau ibu-ibu mungkin waktu bertemu sama suaminya pasti ada lirik kanan kiri, suka, jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu jalan, pacaran, ya, nonton gitu, ya, ngedate gitu, ya. Kalau saya tidak. Jadi saya dipertemukan oleh suami saya itu karena Tuhan juga. Hanya cukup 4 bulan perkenalan kami, selama 4 bulan itu juga kami mempersiapkan pernikahan kami. Dahsyat pokoknya, ya. Karena kami dua-duanya ternyata punya karakter yang tidak jauh, ya. Jadi agak-agak mirip, beda tipis gitu, ya. Jadi kita adalah orang-orang yang spontan. Saya dan suami saya adalah orang-orang yang spontan, ya. Kalau mungkin saya nggak tahu ada yang kenal atau tidak. Suami saya namanya Pastor Paulus Suryajaya. Oke. Nah, ketika saya memasuki dalam pernikahan, memang kebetulan suami saya adalah anak dari seorang hamba Tuhan, ya. Dan sebetulnya saya bukan suka, ya, konfirmasi atas pernikahan saya itu bukan karena saya lihat dia adalah seorang anak hamba Tuhan, bukan. Tapi memang ada kriteria tersendiri yang saya sudah doakan dari sejak saya remaja dan saya punya target bahwa saya akan menikah dan saya mau menikah dengan suami macam apa gitu, ya. Jadi saya minta A, minta B, minta C, ya. Salah satunya jangan ABC lah, ya. Bingung nanti si ibu-ibu, ya. Jadi saya minta begini. Saya minta suami saya yang cinta Tuhan, ya. Suami saya anak hamba Tuhan dan dia sudah melayani di gereja. Berarti dia cinta Tuhan pasti, ya, cinta mati dengan Tuhan. Menurut saya laki-laki yang cinta Tuhan pasti dia takut sama dosa dan dia tidak akan melakukan dosa.
Lalu yang kedua yang saya minta dari catatan untuk saya bisa menikah dengan pasangan hidup saya yang firm atau yang akan jadi konfirmasi buat hidup saya, karena pasangan hidup itu adalah satu dan seumur hidup sampai selama-lamanya sampai maut memisahkan. Yang kedua adalah saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau menikah sebelum usia saya 30 tahun ya saat itu. Jadi memang saat itu dia datang dan dia menyatakan mau menikah. Dia tidak bilang dia suka sama saya, tapi dia bilang saya mau menikah. Oke, langsung dipropose. Lalu ketika dia bilang mau menikah dengan saya, memang usia saya itu akan mencapai 30 tahun. Jadi 29 setengah waktu itu. Jadi saya menikah usia 29 setengah. Catat ya ibu-ibu ya. Lalu yang ketiga, poin apa yang saya minta dari Tuhan? Saya cuma minta 3. Yang ketiga saya cuma bilang begini, Tuhan, beri saya pria yang tidak malu-maluin ketika saya gandeng di jalan. Ketika saya bawa, saya tenteng ada di mall gitu ya, tapi bisa kelihatan keren gitu ya. Jadi maksudnya ganteng. Ya puji Tuhan ada semuanya. Dari 3 yang poin itu, itulah yang membuat saya confirm bahwa saya akan menikah dengan laki-laki ini. Dan akhirnya kami menikah. Lalu seperjalanan saya menikah, saya tidak pernah punya bayangan bahwa walaupun dia adalah anak hamba Tuhan, saya akan menjadi pendeta dan saya akan memberitakan Injil, saya akan memberikan kesaksian atas hidup saya gitu. Itu tidak terbayang dari saya. Karena seperjalanan saya menikah, saya menarik mundur. Saya cuma bilang begini, kamu gembala, saya akan ada di belakang kamu. Kamu butuh saya akan mendampingi kamu. Pokoknya kamu maju saja dan saya ada di belakang kamu. Karena ada pepatah ya, suami sukses karena istrinya juga mendukung. Istrinya adalah istri hebat yang bisa mendukung. Jadi sebetulnya perlu mendukung saja, itu di kepala saya sebelumnya ya. Jadi saya pikir ya sudah, saya pokoknya dukung kamu. Kamu mau melayani, kamu mau mengasihi Tuhan, mau melayani, dan kebetulan suami saya itu melayani itu jauh-jauh gitu ya, lompat-lompat. Ada di Kupang, ada di Sumba, ada di Soe, ada di Kalimantan gitu ya, karena hatinya misi dan melayani orang-orang susah atau orang-orang gembel, bahkan orang-orang gila gitu ya. Ya, itu seperjalanan atau sekilas sampai akhirnya saya tiba, terus ternyata Tuhan berkata lain atas kehidupan saya walaupun saya sudah menikah beberapa tahun kemudian. Tuhan berkata dengan jelas bahwa saya harus mendampingi dia 100%. Itulah titik di mana saya punya pergumulan yang akhirnya saya harus mematahkan prinsip saya karena saya kalah sama Tuhan. Pasti saya kalah sama Tuhan. Tuhan pasti lebih menang daripada saya. Walaupun saya punya prinsip sekuat apapun, Tuhanlah pasti yang menang. Karena saya ada karena Tuhan. Karena saya hidup karena Tuhan. Sukses saya, apapun yang sudah saya capai semuanya itu karena anugerah Tuhan. So, akhirnya saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Oke, Ibu, saya boleh minta co-host untuk saya bisa share PowerPoint? Terima kasih, Ibu Fabiola kalau nggak salah. Oh, sudah. Oke. Sudah co-host dari. Oke, sudah. Thank you. Sebentar, saya share ya. Oke, sudah kelihatankah? Sudah kelihatan ibu-ibu? Sudah, Bu. Oke. Tema saya hari ini adalah Messenger of God. Ada hubungannya dengan cerita saya tapi nanti. Oke? Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yaitu Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan masih di dalam area bahwa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ya. Baru saja tanggal 4 kemarin, betul? Baru 5 hari yang lalu dan kita masih merasakan suasananya bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban, lalu dia mati di kayu salib dan akhirnya dia bangkit. Oke. Saya boleh minta Ibu Eva membantu saya untuk membacakan ayat Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Terima kasih Ibu Eva sebelumnya. Maaf merepotkan. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Bu, bisa. Saya baru. Oke. Sorry, bentar ya. Aku yes. Matius 28 ayat 1 sampai 10.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan jadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yes, Sudah, Bu. amin. Oke. Ibu, lihat lagi saya. Oke. Tadi ayatnya adalah, itu perikopnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau ibu-ibu sering pasti setiap memperayakan atau memperingati kebangkitan Yesus pasti membaca ayat ini. Perikop ini selalu dibaca. Tapi yang unik dan antik dari perikop ini itu mungkin tidak disadari. Kita baca dan saya mencoba untuk mengupas dari perikop ini ya. Ayat 1 dibilang begini, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Catat dan garis bawahi bahwa yang pergi pagi-pagi pada hari Minggu, hari pertama di minggu itu pagi-pagi sekali, pagi sebelum matahari menyingsing. Jadi masih subuh. Yang datang dan berinisiatif datang ke kubur Yesus untuk melihat kubur Yesus atau untuk melihat Yesus itu akan bangkit atau tidak, itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Catat ya ibu-ibu ya. Lalu setelah itu maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Coba dipikir-pikir baik-baik. Kira-kira penjaga-penjaga atau nggak usah remind atau dibayangkan bahwa saat itu adalah di goa. Kita bayangkan saja saat ini. Yang menjadi penjaga satpam security itu laki-laki atau perempuan? Jawab saya. Laki-laki. Laki-laki. So, saat itu penjaga yang ada di goa yang di depan kuburnya Yesus adalah laki-laki. Namun apa yang terjadi saat itu ketika goyang, ketika batu yang besar itu menggelinding, itu malah penjaganya itu takut karena ada malaikat dan kilat banget itu cahayanya terang sekali. Penjaga-penjaganya malah takut dan dia sampai kayak bengong gitu dan shock gitu ya. Itu para pria. Lalu dilanjutkan lagi di ayat yang kelima, dia bilang begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Jadi Maria dan teman-teman perempuannya itu bertemu dan berbicara kepada malaikat. Maksudnya adalah malaikat yang berbicara dan melihat face to face kepada para perempuan dan Maria Magdalena. Catat. Dan janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Oke, jadi poin yang pertama dari kebangkitan Yesus, saya melihat di sini bahwa ternyata perempuan yang menjadi saksi Yesus bangkit. Dan ketika waktu si para perempuan itu mau melihat, dia itu tidak bangun kesiangan,
tapi sudah ada persiapan. Jadi kalau misalkan dia mau menjadi saksi, dia harus terlebih dahulu dan harus prepare bahwa dia harus bangun lebih pagi, lebih awal untuk menjadi saksi dan menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Tapi ada bonus sebelum dia bertemu atau menjadi saksi Yesus bangkit, yaitu dia bisa melihat malaikat. Wow, ibu-ibu. Satu poin, perempuan bisa melihat malaikat. Amin. Namun ketika dia mau melihat malaikat, apa yang dia lakukan? Dia harus rajin, dia harus mau berusaha. Karena bangun pagi-pagi itu tidak mudah sebetulnya. Tidak mudah. Jadi agak sulit sebetulnya. Tapi bagi para perempuan, karena kita biasanya bangun pagi, ngapain? Kita pasti harus prepare untuk yang namanya keluarga kita. Masak, mempersiapkan segala sesuatu, untuk menyediakan makanan, mungkin menyiapkan sarapan, mungkin juga menyiapkan pakaian, seragam buat anak-anak, menyiapkan sarapan buat suami, membuat teh hangat, mungkin akan ngebungkusin buat anak-anak itu untuk pergi ke sekolah, itu sebelum pandemi ya. Jadi perempuan is powerful as a witness, sebagai saksi untuk apapun sebetulnya. Amin. Amin. Berikutnya, oke. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikatnya itu nantangin si para perempuan. Ayo cepat masuk. Lihat, masuk ke gua itu. Lihat, buktiin sendiri bahwa Yesus sudah nggak ada di situ. Dia sudah pergi katanya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi malaikat itu bilang bahwa, lihat kan, udah nggak ada Yesusnya. Yesusnya sudah bangkit. Kamu telat. Nah, para perempuan aja yang sudah siap siaga dan datang pagi-pagi sudah mempersiapkan diri karena sudah dicatat sebetulnya sama Maria dan teman-temannya bahwa dia mau menjadi saksi. Dia tidak bisa menjadi saksi karena kurang cepat juga. Tapi tetap di situ dia berjumpa dengan malaikat. Itu adalah hadiah sebagai kita para perempuan adalah sebagai saksi untuk melihat kejadian-kejadian yang dahsyat, kejadian-kejadian yang ajaib. Yang pertama adalah perempuan sebagai witness. Lalu malaikat itu bisa dengan gampangnya bilang begini, pergilah cepetan, jangan lama-lama, gitu ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada mereka. Jadi yang disuruh dari si malaikat itu bahwa kita para perempuan untuk menyampaikan, atau mengumumkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, gitu. Lalu dia pergi dan diminta untuk memberitahukan kepada murid-muridnya. Jadi kita para perempuan itu adalah pembawa berita, pembawa pesan. Saya selesaikan dulu ayatnya. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tidak ada yang berjalan lambat dan mereka cepat-cepat. Catat. Yang ayat yang ke-9 bilang begini, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, mereka itu para perempuan yang pertama kali berjumpa dengan Yesus dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bilang begini waktu dia berjumpa dengan para perempuan itu, hai, salam bagimu. Bagi para perempuan, ketika kita mau menyampaikan yang namanya berita sukacita, berita tentang kebangkitan Yesus, kita dikasih anugerah bertemu Yesus dan dikasih salam, dikasih hai, dikasih anugerah, dikasih urapan istilahnya itu. Hanya cuma bilang hai,
salam bagimu. Cuman begitu doang ngomongnya. Tapi it's anointing. Itu adalah anugerah urapan yang turun atas setiap para perempuan. Next, mereka mendekatinya. Maksudnya para perempuan dan Maria Magdalena mendekati Yesus dan memeluk kaki Yesus serta menyembah Yesus. Next, maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ayat 9 itu menyatakan bahwa ketika kita dipilih Tuhan, para perempuan, ya kita sendiri yang mengatakan bahwa kitalah yang dipilih dan punya anugerah untuk menyampaikan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus. But it's not that simple. Itu bukan hanya sampai di situ saja. Ketika si para perempuan itu berlari dan pergi dengan cepat-cepat, dia berusaha datang dan dia berusaha untuk duluan sampai ke Galilea gitu ya. Ternyata amprokan dengan Yesus. Maksudnya amprokan tuh bahasa Belandanya apa ya? Ketemu face to face di jalan gitu, tabrakan gitu ya, amprokan gitu ya. Dan itu adalah anugerah karena mereka si para perempuan itu cepat-cepat. Nah, kalau kita mau membuktikan atau memberitakan firman Tuhan atau memberitakan kabar sukacita, harusnya kita semangat. Nah, masalahnya berapa banyak dari kita kalau kita menyadari firman Tuhan ini? Kitalah yang pertama sebagai menjadi saksi. Yang kedua, sebenarnya kitalah yang dipilih Tuhan, para perempuan, untuk menyampaikan kabar tentang kebangkitan Yesus, kabar atau menyaksikan, memberikan kesaksian-kesaksian tentang keajaiban apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi banyak dari kita tidak maksimal. Kita bingung apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita kehilangan arah, kita nggak tahu apa sih panggilan saya? Contoh, kalau Ibu Eva sudah mempersiapkan atau sudah menyiapkan rumahnya untuk berkumpul, tempat berkumpul untuk tempat ibadah. Yes, maybe for now, untuk saat ini adalah beliau memberikan tempat. Itulah panggilannya. Tapi kemungkinan ada hal yang lebih yang Tuhan mau kita atau Ibu Eva untuk melakukan lebih dari Tuhan. Begitu juga dengan ibu-ibu. Tadi Ibu Mei dan Ibu Eli sudah menjadi berkat buat kita semua, menaikkan pujian, mainkan musik, menyembah Tuhan. Itu yang memang harus dilakukan sebagai para perempuan sebelum kita memberitakan Injil Yesus. Nah, apa hubungannya dengan kesaksian saya tadi? Hubungannya adalah begini. Waktu saya kekeh bahwa saya punya prinsip, saya diberkati di sekuler, atau saya diberkati di karir saya. Why Tuhan? Kenapa Tuhan? Sekarang Tuhan paksa saya untuk saya terjun 100% untuk full time. Melakukan atau melayani Tuhan. Apakah kurang? Saya bilang begini, kan saya bisa melayani Tuhan di sekuler. Selama ini saya pergaulannya banyak sekali dengan teman-teman yang agamanya seberangan. Saya bisa ngomong apa saja dan saya sebetulnya bisa Tuhan pakai di situ dan saya bisa melakukannya dengan leluasa dan mungkin akan banyak lagi jiwa yang akan ditolong, jiwa yang akan diselamatkan. Saya komplain sebetulnya. Tapi tujuannya dengan cara ngomong saya betul nggak? Betul. Tapi Tuhan bilang, apa yang kamu mau bukan yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan rencanakan bukan yang kita rencanakan. Apa yang sudah kita susun rapi-rapi atau yang sudah kita lakukan, ya mungkin kita sudah mencapai sebuah yang namanya kesuksesan dan kita merasa nyaman di situ dan kita merasa inilah saya dan saya akan melakukan apa saja di posisi saya sekarang gitu ya. Bisa ya, bisa enggak. Karena setiap kita melakukan apapun untuk Tuhan, Tuhan tetap ingin kita melakukan dengan pengorbanan. Kalau sudah sesuatu yang kita dapatkan, kita peroleh dengan mudah, itu namanya bukan melayani. Karena yang namanya melayani atau menjadi saksi Yesus
atau kitalah yang dipilih sebagai pembawa berita sukacita tentang kabar Yesus, itu dilakukan dengan tidak mudah. Tapi harus ada yang dikorbankan. Apa? Waktu. Ketidaknyamanan. Keputusan waktu saya bilang, oke Tuhan, saya menyerah. Karena ketika saya bilang sama Tuhan ngotot, sampai dengan mertua saya juga ngotot, kita ada debat kusir yang mertua saya sendiri minta bahwa bilang, pertamanya suami saya yang bilang, suami saya panggil saya Say, tolong saya tidak bisa jalanin gereja sendiri. Saya perlu kamu. Saya cuma bilang begini, saya akan bantu apapun itu, tapi jangan minta saya untuk full di gereja. Lalu apa yang dilakukan oleh suami saya ketika saya ngomong begitu, dia cuman oke. Suami saya tuh baik sekali, dan kita kalau bisa dihitung berapa kali berantem tuh bisa dihitung gitu ya. Dia mengasihi saya luar biasa lah ya, seperti apa yang saya idam-idamkan intinya. Terakhir tiba-tiba papa mertua saya yang bilang, Nelly, tolong, kamu harus ikut dan bantu Paulus, suami saya. Karena dia tidak bisa sendiri dan harus ada dukungan dari istri 100%. Itu meluruhkan hati saya sebetulnya. Tapi dengan begitu saya akhirnya berpikir ulang. Saya sudah nyaman di posisi saya. Konsultan perusahaan, saya dicari banyak perusahaan. Terutama perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah mulai kolaps gitu ya. Saya akan senang kalau mengerjakan perusahaan yang kolaps. Tapi saya tidak akan senang kalau mengerjakan gereja yang kolaps. Karena kenapa? Berat sekali. Jadi waktu mertua saya bilang, kamu harus ikut dan bantu. Kalau kamu mengerjakan perusahaan orang, kenapa tidak kamu kerjakan perusahaannya Tuhan? Maksudnya gereja. Wow, begitu kata-katanya dan kalimatnya itu jadi kayak saya ditampar bolak-balik sama Tuhan. Kalau kamu bisa mengerjakan perusahaan orang, banyak perusahaan yang di-maintain dan di-manage sama kamu dan itu berhasil. Why not kamu tidak pegang perusahaannya Tuhan? Waduh. Waktu saya memutuskan dan saya berdoa, saya cuma bilang begini. Kalau Tuhan mau saya ada di posisi itu dan saya melakukannya untuk Tuhan, saya bilang, saya tantang Tuhan kembali. Smoothkan jalannya, mudahkan jalannya, jangan buat kesulitan. Karena apa yang saya lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk suami saya, bukan juga untuk mertua saya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, apapun posisinya, saya sesuai informasi, setahu saya ini adalah denominasi gereja, betul ya? Siapapun kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, mungkin sudah melayani di gereja A, gereja B, posisinya apapun. Berkomitmenlah bukan kepada wadahnya, bukan kepada gembalanya, tapi berkomitmenlah kepada Tuhan. Karena itu akan melancarkan ketika kita bisa melakukannya dengan Tuhan, itu kita tidak akan kecewa. Namun, apapun yang kita lakukan ketika kita di sebuah wadah, kita tetap harus melakukannya dengan submission. Maksudnya adalah kita dengan respect. Karena kalau kita komit sama Tuhan dan kita hormat sama Tuhan, sebagai bukti kalau kita hormat dan mengasihi Tuhan, kita itu submit kepada pemimpin. Yes, saya harus submit kepada suami saya yang awal. Saya minta maaf pada suami saya bahwa saya mungkin keputusan saya salah kemarin, dan saya minta maaf juga kepada papa mertua saya bahwa kemarin saya sempat degil, keras hati, keras kepala, ya. Saya ngotot, saya udah di sini udah baik-baik saja gitu loh. Saya nggak mau nyusahin gereja, saya nggak mau jadi gini. Pokoknya banyak deh pikirannya dan omongannya, ucapannya gitu ya. Lalu ketika saya memutuskan saya melakukannya untuk Tuhan, saya bilang, Tuhan smoothkan, mudahkan jalan saya. Saya bisa melepaskan satu-satu perusahaan dengan berat hati, iya. Karena saya buat janji lagi sama Tuhan. Ketika Tuhan taruh di sini, saya nggak mau standar hidup saya turun. Gimana pun caranya. Tuhan tidak buat itu. Dan dahsyatnya, sampai hari ini, saya berhasil berarti sekitar 9 tahun ya kurang lebih. Saya ada di
posisi sekarang saya menjalankan dan bersama-sama dengan suami saya, Tuhan tidak pernah membuat saya terlantar. Bahkan standar hidup saya pun tidak turun. Ibu-ibu, jangan salah sangka. Saya tidak melakukannya atau tidak hidup dari uang gereja. Dari mana? Rahasia. Itu adalah rahasia saya sama Tuhan. Dan kita kalau menjadi perempuan, kan dikasih Tuhan anugerah, itu kata-kata lebih banyak daripada pria. Betul? Ya. Kita suka ngomong dibandingkan suami kita. Kita suka ngobrol dibandingkan para pria. Kita suka gosip, yes, ya. Dan sebetulnya ketika Tuhan menaruh kelebihan kata-kata itu kepada para perempuan, maksudnya adalah ini ibu-ibu, ayat ini, bahwa kita adalah harusnya menjadi messengernya Tuhan. Kita adalah menjadi pembawa pesannya Tuhan. Apapun tentang kebangkitan Yesus, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Tapi selama ini apakah sudah maksimal? Mungkin ada yang pelayanan di gereja. Tidak harus pelayanan di gereja, ibu-ibu. Pelayanan di rumah pun. Atau menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan yang sesungguhnya adalah di rumah sebetulnya. Karena kita harus bisa respect dan hormat kepada suami kita seperti kepada Tuhan. Ketika kita bisa respect kepada suami kita dan hormat kepada suami kita, itu membuktikan bahwa kita mengasihi yang namanya Yesus yang besar yang berkarya atas hidup kita. Mungkin ada beberapa dari ibu-ibu yang melayani di gereja. Apa yang sudah dilakukan? Apakah hanya menjadi usher? Apakah cuma sebatas dari menyanyi? Mungkin itu. Boleh. Tapi talentamu tidak hanya segitu. Kita para perempuan itu multitasking, ibu-ibu. Bisa mengerjakan banyak hal. Lebih daripada satu hal. Siapa yang nyetir, ibu-ibu di sini? Ada yang bawa mobil? Bawa mobil sendiri? Nyetir? Banyak ini. Oke. Percaya nggak? Ibu-ibu tuh bisa sambil nyetir sambil pakai lipstick. Ibu-ibu bisa sambil nyetir, bisa sambil pakai eyeliner. Ibu-ibu sambil nyetir, bisa yang namanya pakai alis. Ya, suami saya pernah lihat saya gitu dan dia kaget. Dia bilang begini. Kagum saya sama perempuan. Kenapa? Cuman gara-gara mau cantik, nanti setelah keluar dari mobil, walaupun nggak sempet yang namanya make up di rumah, di mobil pun dikerjakan di saat rodanya tetap jalan. Dan itu bisa dilakukan dengan rapi. Dahsyat, dia bilang. Saya balik lagi yang bilang, itulah anugerah perempuan. Siapa yang pernah menyesal menjadi perempuan? Ibu-ibu, hari-hari ini perempuan itu sedang dipakai luar biasa dan dahsyat. Namun apa yang terjadi dengan kita ketika kita ternyata tidak maksimal dalam hidup kita? Ada dua hal, ibu-ibu. Yang pertama adalah ada hambatan dari luar atau hambatan nyata. Yang kedua adalah ada hambatan dari dalam, yaitu hambatan palsu. Saya akan jelasin sedikit ya, biar ibu-ibu tahu bagaimana memaksimalkan hidup, bagaimana ibu-ibu bisa punya talenta itu tidak dipendam, tapi dikeluarkan. Dosa loh kalau kita memendam talenta kita, tapi kita tidak berusaha untuk mengembangkan talenta kita. Karena talenta kita itulah kita bisa menjadi yang namanya pembawa pesan. Ingat ibu-ibu bahwa kita ini adalah perempuan yang dipilih Tuhan untuk membawa pesan, oke? Yang pertama yaitu hambatan nyata. Hambatan nyata itu seperti apa sih? Hambatan nyata itu seperti gempa bumi, bencana alam, COVID-19. Ini adalah bencana yang tidak bisa kita lewatin dan kita tidak bisa siap siaga, kita nggak bisa yang namanya tengking di dalam nama Yesus, COVID hilang. Tidak bisa. Itu adalah hambatan nyata. Tapi apa yang bisa kita lakukan dari hambatan nyata ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kita apa ya istilahnya? Kayak diperes gitu ya. Untuk kita bisa berpikir lebih kreatif lagi, terus kita diperes dan ditekan gitu ya. Sampai kayak jus jeruk gitu ya. Jus jeruk pernah tahu ya? Itu cara dia mendapatkan sarinya itu harus diperes
baru kita bisa menikmati jeruk yang enak dan nikmat cuma tinggal diminum doang. Manusia itu sama. Kita harus melewati yang namanya hambatan nyata. Tapi ada juga manusia yang melewati hambatan nyata ini lalu menyerah. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Para perempuan, wanita yang dipilih Tuhan, apakah COVID ini menjadi hambatan untuk kita bersaksi? Apakah COVID ini akhirnya menghambat kita untuk kita tidak melayani Tuhan lagi? Apakah COVID ini akhirnya kita jadi takut? Kita bukan nantang COVID sih, bukan. Tapi kalau kita balik dan bisa melihat hati kita, melihat mengucap syukur apa yang Tuhan sudah buat. Ibu-ibu mungkin ada yang pernah kena COVID. Ucap syukur kalau sampai hari ini bisa hidup lagi, sehat kembali. Atau ibu-ibu mungkin belum kena sama sekali. Tetap mengucap syukur. Nggak usah khawatir. Karena saya perhatikan ya, orang-orang yang kena COVID, itu bukan karena dia berdosa. Banyak kok pendeta-pendeta yang akhirnya kena COVID lalu meninggal. Apakah dia berdosa juga? Apakah dia ada lakukan salah? Mungkin iya. Itu adalah urusan dia sama Tuhan. Tapi bukan itu makna dari COVID. Makna dari COVID adalah Tuhan melakukan setiap hambatan, bencana, yang itu adalah menjadi hambatan nyata buat hidup kita. Itu kita sedang diterpa. Dia apa ya? Dibentuk oleh Tuhan di dalam keadaan COVID ini. Dan Tuhan mau kita itu jadi jus jeruk yang bisa dinikmati dan keluar sarinya nikmat. Nah, masalahnya kita ini menyerah di sini saja atau tidak. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini tidak. Bayangin pas lagi COVID gitu ya, udah kondisinya di rumah aja, ibadahnya malah dari jam 10 diganti jadi jam 2. Saya kemarin pas begitu diundang saya kaget sih. Jam 2 siang, ibadah, ibu-ibu gitu kan. Hebat banget. Dan saya percaya ibu-ibu di sini hari-hari ini sedang lagi semangat-semangatnya mencari Tuhan. Itu keputusan yang baik banget dan keputusan yang menurut saya cukup bijak gitu ya. Maksudnya masih tetap diadakan dengan kondisi yang sulit gitu ya. Tiba-tiba kita dikasih hikmat untuk ada pertemuan dan Bible study tetap berjalan melalui Zoom. Itu sama dengan waktu saya menghadapi begitu tiba-tiba COVID terhambat untuk ibadah. Kita semuanya kena. Tapi saya percaya setiap kita lagi dilihat, lagi disaring sama Tuhan. Seberapa kita kuat, seberapa kita bisa melewati. Kita kan doa ya, Tuhan jangan sampai kena COVID. Tuhan, COVID-nya dihilangin dalam nama Yesus. Kita mungkin berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong lewati dan hilangkan COVID. Tapi kadang-kadang ketika kita doa, Tuhan mendengar. Yes. Tapi Tuhan tidak menghilangkan, tidak usir itu COVID. Tapi Tuhan sedang melakukan apa? Tuhan sedang mengokohkan kekuatan kita. Tuhan sedang menambahkan kekuatan kita. Tuhan sedang membentuk hidup kita. Dan sedang membentuk otot kekuatan kita secara alam roh. Secara roh kita sedang dibentuk. Bukan hanya COVID saja yang menjadi kendala atau menjadi hambatan nyata. Mungkin dari fasilitas, mungkin dari keadaan ekonomi, dari dana yang mungkin tidak bisa kita capai. Nah, Tuhan cuma pengen tahu, ketika hambatan itu ada, kita ngadapinnya sebagai manusia, apakah kita berani dan kita tetap kekeh, ataukah kita menyerah? Pilihannya cuma 2, maju terus atau kita menyerah. Amin. Hambatan yang kedua, yaitu hambatan palsu. Hambatan palsu ini datangnya dari diri kita sendiri. Dan hambatan palsu ini adalah hambatan yang paling bahaya. Karena hambatan inilah kita sebetulnya cuman bohongan. Tapi itu diperbesar yang akhirnya menghambat apapun yang menjadi tujuannya Tuhan. Kita tidak maksimal menjadi saksinya Yesus sebagai wanita, sebagai para perempuan. Apa saja? Pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang
virus-virus kotoran yang dalam pikiran kita. Apa? Iri hati, itu buah-buah roh tuh. Dendam, males, tidak berinisiatif. Ini bukan aku, membatasi diri. Nah, pikiran-pikiran itulah yang akhirnya sebetulnya menghalangi kita untuk kita maksimal di dalam Tuhan sebagai messenger of God. Pilihan ada di ibu-ibu. Mau terus berlanjut seperti berpikir negatifkah? Atau kita bisa terus maju tanpa harus berpikir positif, negatif, tapi berpikir positif. Apa aja sih berpikir negatif? Itu tadi, iri hati, terus malas, terus mungkin, oh kayaknya susah ya, ini kayaknya nggak mungkin, terus saya nggak mungkin nih kayaknya bersaksi, saya nggak mungkin nih kayaknya bisa membawakan firman Tuhan. Ibu-ibu pernah dengar pemuritan Woman Mentoring Woman? Di tempat saya buat Woman Mentoring Woman dan itu interdenominasi gereja. Jadi jadi di dalam pementoran itu kita membimbing setiap wanita untuk menemukan jati dirinya. Para wanita atau manusia pada umumnya mereka itu pada lupa dengan siapa dirinya sendiri. Oleh sebab itu banyak terjadi konflik atau banyak hal yang menjadi cita-citanya tapi tidak tercapai. Karena tidak pernah mengukur dan mengerti dirinya sendiri itu seperti apa. Nah, itu akan menjadi hambatan palsu untuk semuanya. Dalam melayani Tuhan, kita mengasihi suami, mendidik anak. Hambatan palsu itu sangat-sangat bahaya. Di dalam pemuritan, ini kan ibu-ibu konsepnya pemuritan. Sebetulnya baik kalau misalkan ibu-ibu bisa mengadakan itu. Tapi saya tidak mau promosi ya, bukan. Tapi di sini saya cuma mau menjelaskan bahwa gini. Sebetulnya kita itu lupa siapa diri kita sendiri. Coba. Saya minta ibu-ibu semuanya merem. Coba. Coba merem. Merem. Bayangkan. Ketika saya ngomong ini, apa yang muncul di pikiran ibu-ibu? Kentucky. Coba, boleh di-unmute. Kentucky. Sudah pikirin, boleh unmute, boleh buka. Ayam. Apa Ibu? Ayam. 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 Burger. Burger. Apa lagi? French fries. Coca-Cola. Coca-Cola. Oke. Satu lagi. Merem lagi. Bayangkan dan gambarkan di dalam pikiran ibu-ibu siapa diri ibu-ibu. Siapa diri Anda. Bayangkan dan pikirkan siapa diri Anda. Renungkan. Oke, kalau sudah boleh di-unmute, boleh ngomong sama saya. Siapa Ibu? Ibu Mediana, tahu siapa Ibu Mediana? Saya wanita perkasanya Tuhan. Wah, dahsyat. Siapa lagi? Tuhan. Gimana? Saya anak kesayangan. Saya anak Tuhan. Yesus. Saya anak sayang Tuhan, itu dia. Amin. Mungkin ibu-ibu tahu dengan kondisi itu karena ibu-ibu membaca Alkitab dan firman Tuhan. Tapi secara spesifik masalah karakter dan behavior yang ada di dalam diri ibu-ibu itu tidak bisa tergambarkan. Apa? Misalnya ibu orangnya cermat atau orangnya gerasa gerusu, itu tidak pernah terpikirkan. Atau ibu orangnya emosional, apa orangnya santai, gitu ya. Itu mungkin tidak pernah terpikirkan. Nah, hal-hal itu sebetulnya adalah basic dari untuk kita bisa melakukan semua hal, ibu-ibu. Kalau kita tidak bisa mengenal secara pribadi diri kita sendiri, kita tidak menemukan siapa diri kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan maksimal. Sampai hari ini ibu-ibu sih bisa melakukan apa saja, gitu ya. Tidak ada halangan. Terlihatnya tidak ada halangan. Tapi ibu-ibu pernah kan marah sama anak, pukul anaknya, terus ibu pernah kan berantem sama suami, debat kusir sampai akhirnya teriak-teriakan. Ibu pernah kan berantem atau slack gitu ya, atau konflik dengan sahabatnya. Dengan mertua, pernah kan? Dengan mertua mah iyalah ya. Mungkin dengan apalagi mertua perempuan, betul ya.
Terus mungkin dengan kalau ibu-ibu mungkin main arisan, mungkin dengan orang-orang yang bertanggung jawab, pernah nggak konflik? Nggak usah dengan kayak gitu. Mungkin ibu pernah berjalan yang nyetir gitu ya, terus tiba-tiba disalip sama orang gitu ya. Ada nggak yang marah, tersinggung, kesel? Ada nggak? Ada. Emosi itu adalah siapa diri kita. Kita tidak pernah aware, kita tidak pernah sadar bahwa sebetulnya dasar dari hidup kita adalah emosi kita. Dan karakter kitalah yang bisa menguasai karakter emosi itu. Namun kalau kita sudah mengetahui siapa kita, karakter kita seperti apa. Amin. So kalau ibu-ibu mau maksimal dalam pelayanan, maksimal dalam panggilan Tuhan, coba flashback masing-masing. Itu PR ibu-ibu. Namun hari ini sharing saya adalah bahwa kita para perempuan dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan yang pertama. Saksi pertama ketika Yesus bangkit. Yang kedua adalah kita adalah pembawa berita. Pembawa berita. Ketika kita sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, sudah mengalami keajaiban Tuhan, harus kita saksikan dan kita harus sampaikan apa yang sudah Tuhan buat atas hidup kita. Apakah kita sudah lakukan? Mungkin belum. Mulai hari ini, lakukan lebih maksimal lagi. Dan yang ketiga, temui siapa diri kita dulu. Kita ini orang yang memang diciptakan Tuhan bukan karena kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita. Apa itu? Saya tidak bisa sambung banyak, takutnya tidak akan selesai selama 1 jam. Karena ini pengajaran kalau misalnya mau, itu adalah 10 bab gitu ya. Dan itu 10 minggu pertemuannya. 1 bab itu ada 2 jam. Jadi itu boleh diminta atau boleh ada sepakat dari ibu-ibu kalau memang mau lanjut gitu ya. Tapi intinya hari ini adalah ibu-ibu adalah wanita yang dipilih Tuhan. Dan kita ini adalah tombak dari perubahan segala sesuatu. Kita bisa menyaksikan atau memberitakan firman Tuhan. Ibu pernah ada buku ya, saya pernah ada baca sekilas satu buku. Buku ini adalah menceritakan dan menyatakan bahwa jika sebuah bangsa mau diubah dan dipulihkan, ajarlah para wanitanya. Jika satu keluarga ingin dipulihkan, ajarlah, berilah pengajaran bagi ibunya. Ibu-ibu pernah tahu setiap negara-negara teroris itu para perempuan yang nggak boleh belajar. Dan negara-negara teroris mereka tidak bisa menjadi negara berkembang. So kalau mau sebuah bangsa saja mau dirubah menjadi lebih baik dan berkembang, perempuannya yang harus dilatih, para perempuan yang harus belajar. Jadi ibu-ibu jangan haus belajar. Kalau di sini menjadi wadah, untuk mengupas Bible, itu top banget. Dan kalau boleh, tambahkan pengajaran yang lain. Amin. Itu saja sharing saya siang hari ini. Semoga memberkati semuanya. Dan saya mau tutup dalam doa dulu sebelum ada pengumuman yang lain. Boleh Ibu Eva? Silakan Ibu. Okay. Ibu mau doa dulu atau saya ngomong dulu? Ibu doa dulu aja ya. Nanti saya mau ngumumin tentang Ibu ya. Boleh. Saya doa dulu ya. Saya mau penutup firman Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini, siang hari ini firman-Mu luar biasa buat setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia ketika hamba-Mu menaburkannya dan Roh-Mu yang menolong untuk menerjemahkannya. Terima kasih Yesus kalau hari ini boleh terjadi dan walaupun kami terpisah dari rumah ke rumah Tuhan, namun Kau menyatukan kami di dalam Roh-Mu. Kami ucap syukur Tuhan dan biarlah setiap apa yang sudah ditabur Tuhan, Roh-Mu menolong untuk mereka bisa bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan ke Bu Eva. Thank you. Ya, saya berterima kasih untuk waktunya Ibu Pastur ini ya. Ibu Nelly. Terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit perkenalan sama teman-teman, mengenalkan siapa itu Ibu Nelly. Sebetulnya
Ibu juga baru berkenalan sama saya itu kemarin. Tapi sesungguhnya saya mengenal Ibu itu udah beberapa minggu. Jadi saya pernah mendengar. Jadi kebetulan waktu itu Ibu Indri pernah merekomendasikan untuk kita ikut Women Mentoring Women. Di sana saya melihat baiknya itu ketika kita belajar itu kita nanti bisa juga seperti menjadi mentor, menjadi konsultan. Maksudnya ketika teman kita mungkin membutuhkan sesuatu, kita tahu gitu apa yang sebaiknya kita persiapkan gitu ya. Jadi kok sebagai konselor gitu ya. Jadi waktu itu saya ikut dengan grupnya Women Mentoring Women, dan di sana saya bertemu dengan Ibu Nelly. Jadi Ibu Nelly mengajarkan harusnya 2 materi, tapi waktu itu ada gangguan Bu Indri ya Bu ya. Jadi ya, Ibu mengajarkan 3 materi. Saya pernah ketemu Ibu Nelly selama 3 materi. Dan apa yang saya dapat, jadi saya itu baru mengikuti sesi modul ini setengah jalan, baru 5 kali pertemuan, tetapi apa yang saya dapat itu saya sungguh diberkati. Saya mungkin selama LBC aja kita sudah hampir 13 tahun, dan kita juga sebelumnya mungkin banyak dari antara kita pernah ikuti Wanita Bijak, pernah ikut, saya juga aktif di Ladies of Fellowship-nya istri-istri para full gospel man gitu ya Bu ya. Saya juga ada di beberapa persekutuan wanita gitu. Tapi satu hal yang saya melihat itu ada sesuatu yang lain gitu, di mana kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Bukan hanya kita mengenal firman Tuhan, tetapi di sana juga dijelaskan bagaimana kita mengenal kepribadian kita, bagaimana kita mengenal, kayak kemarin gitu Ibu jelaskan tentang emosi gitu. Emosi itu asalnya dari Tuhan. Itu banyak sekali di grup saya shock gitu. Hah? Emosi kok dari Tuhan gitu. Tapi Ibu Nelly menjelaskan gitu satu persatu dan bagaimana kita mengelolanya gitu. Jadi saya kemarin waktu berdoa gitu, kalau memang bisa, saya mau mengajak teman-teman, mungkin LBC bisa mengadakan modul ini, acara ini setara 10 bab, atau juga mungkin ikut di Women Mentoring Women yang Ibu adakan gitu. Nanti mungkin kita akan rembukan lagi gimana respon dari teman-teman, karena ini adalah acara yang memakai buku. Jadi kita ada 10 modul. Saya nggak diminta Ibu untuk promosi ya teman-teman ya, nggak ada hubungannya Bu ya. Jadi memang ini it come from my heart gitu, datang dari hati saya sendiri, ingin mengajak teman-teman gitu. Sebelum kita menjadi berkat untuk orang lain, mungkin kita mempersiapkan diri kita juga gitu. Apa yang harus kita perbaiki? Artinya kita supaya maksimal lah ketika kita menjadi konselor buat teman-teman, ketika kita menjadi, karena saya lihat di LBC itu cukup lama ya Ibu ya, sudah masuk ke 13 tahun, dan saya lihat teman-teman juga sudah lumayan mature, karena kita itu seminggu 1 kali Bu, malah seminggu 2 kali. Jadi Kamis kita doa, Jumat itu kita ibadah, dan saya ngelihat teman-teman ini konsisten gitu. Teman-teman saya di LBC itu cukup rajin-rajin, cukup lumayan lah bagus gitu. Jadi mungkin kita kalau mau upgrade, kita punya kepribadian supaya kita banyak talenta yang bisa kita kembangkan lagi, menjadi membawa pesan-pesan Tuhan gitu ya. Ayolah jangan dikubur. Saya berharap dengan teman-teman yang mau sama-sama belajar, banyak hal-hal hambatan-hambatan yang mungkin dianggap palsu itu yang kita tidak sadari awalnya. Setelah itu saya melihat banyak hal yang dibukakan. Padahal saya baru berjalan 5 ya Bu ya. Ya itu aja sekedar perkenalan saya dengan Ibu Nelly. Untuk selanjutnya apakah kita mau ada mentoring yang lewat Women Disciple ini, nanti akan kita bicarakan dan saya akan hubungi Ibu Nelly ya Bu ya. Tapi mungkin sebenarnya kalau ya, misalkan memang nggak mau gabung, misalkan cuma mau anggota ini saja, kita bisa adain, nanti saya bisa bantu atur kalau memang mau. Jadi tetap khusus 1 minggu 1 kali ya Ibu ya. 1 minggu 1 kali. Jadi sebenarnya kelas inilah yang dibuat misalkan jam 2 ya, sudah dibuat jam 2 setiap jam 2 hari Jumat. Itu bisa kita buat gitu. Jadi nanti saya bisa siapin beberapa guru dan beberapa tim. Jadi memang konsep dari terima kasih ya Ibu Eva ya. Kita nggak bukannya mau promosi ya, tapi mau gini. Pemuritan ini ada atau pementoran ini, kita pementoran ini adalah memang
Tuhan taruh dalam kami gitu ya, dalam saya, terus akhirnya kita buat. Itu dari yang cuman 10 peserta, maksudnya saya pun dimuridkan. Saya pun menjadi murid. Jadi di mana kita belajar menjadi murid gitu ya. Nah, itu dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 itu kan bilang bahwa pergilah dan muridkanlah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itulah ayat yang saya pegang untuk kita menjadi murid. Lalu kalau kita mau memuridkan orang, berarti kan kita harus menjadi murid dulu. Ketika kita udah menjadi murid, kita boleh naik level menjadi awalnya mentor. Setelah itu kita menjadi mengajar. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa antusias dari ibu-ibu di sini, mungkin ibu-ibu di sini juga punya talenta untuk ngajar. Nah, itu juga bisa dicetak gitu loh. Saya bisa bantu untuk mencetak mengajar gitu loh, atau mencetak untuk konselor juga bisa, kita bisa bantu untuk jadi nanti kelihatan sekali karena di situ ada bab 1 sampai dengan bab 10 itu ada kita mengenal Tuhan, lalu kita mengenal pribadi kita udah tahu tuh, kita kayak ngaca begitu nanti kita dijelasin, kita kayak ngaca. Lalu setelah itu kita akan ditolong untuk kita itu menemukan luka-luka di dalam diri kita yang tidak pernah kita ingat, tapi kita berusaha melupakan. Bagaimana mengelola luka-luka dan kepahitan yang memang kita alami dari masa lalu sampai dengan masa sekarang gitu ya. Bagaimana? Karena itu mempengaruhi. Jadi pengalaman masa kecil kita itu mempengaruhi kita hari ini. Kenapa saya jadi mandiri? Itu karena masa kecil saya. Kenapa saya jadi pintar? Itu karena masa kecil saya. Kenapa saya jadi orangnya suka bersih, rapi-rapi terus? Itu pun ada masa lalu yang kita lewati. Kenapa kita gampang marah sama anak? Itu pun ada masa lalu. Ada figur papa dan mama. Itu konsepnya luar biasa dan saya juga diberkati. Karena saya diberkati dan saya rindu ibu-ibu atau para wanita banyak yang diberkati. Dari berangkat dari 10 murid yaitu kami, saya dan tim. Lalu kita buka dengan 50. Kita buka kembali 75, kita kembali buka lagi itu ada sekitar 270. Lalu kita buka lagi, saya cuma bisa mentok menerima 300 peserta. Ini udah batch masuk ke-4 dan akan dibuka batch 5. Cuman saya juga ngebuka di beberapa gereja cabang, gereja lain gitu ya, untuk memaintain mereka, untuk membuka pemuritan tapi jam yang berbeda dan memang saya kelola untuk beberapa cabang gereja. Tapi itu bukan gereja saya, bukan cabang saya, tapi saya memang terbuka untuk siapapun dan gereja apapun saya mau. Maksudnya saya mau bantu karena saya mau dan rindu ibu-ibu dan para wanita diberkati. Jadi kalau memang nggak bisa nunggu untuk misalnya pemuritan atau nggak mau dicampur, ibu-ibu mau bikin sendiri, saya bisa bantu. Itu Ibu Eva, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi memang secara setiap minggu kami mengadakan Ladies Bible Class ini Bu, tapi kita itu 2 minggu sekali selang-seling dengan House of Prayer gitu. Jadi 2 minggu ada ibadah, 2 minggunya di selingan itu kita ada House of Prayer, kita berdoa untuk bangsa negara, kita sharing cuman antara kita aja Bu, nggak panggil orang lain gitu ya. Jadi memang di situ kita juga belajar. Jadi memang nanti saya akan diskusikan dengan beberapa tim leaders. Apakah Bu, kalau misalnya 2 minggu sekali itu terlalu lama ya Bu ya? Bisa aja kalau memang mau. Tapi kalau misalkan memang mau cepat selesai, sebaiknya seminggu sekali. Terus cepat selesai plus cepat engage-nya gitu loh. Engage terus cepat kan. Maksudnya gini, kalau orang habis masuk rumah sakit mendingan cepat selesai kan. Dioperasi, diapain. Nah kalau ditunda lama tuh kayaknya gemes gitu. Kalau menurut saya. Ya, coba nanti saya bicarakan. Atau kita di jam yang lain gitu. Cuman kalau di jam yang lain lebih banyak lagi waktu yang karena kita ada doa kelompok juga Bu. Jadi kita ada pilih setiap tim itu boleh doa kelompok lagi bertujuh di hari. Kalau saya pokoknya di hari boleh pilih gitu. Jadi memang kegiatannya lumayan. Nanti kita akan berdoa kapan waktu yang tepat dan mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya berkaitan dengan hal mentoring atau mungkin mau bertanya tentang firman Tuhan yang Ibu sampaikan, mau meneguhkan atau apa, saya buka waktunya. Saya persilakan. Di sini juga sambil menunggu teman-teman unmute ya yang mau ngomong gitu. Saya akan ngomong sedikit. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah ikut
di tempat Ibu. Jadi ada jadi ada Tina, ada malah Lina ini udah batch kedua, Bu. Ada salah satu leader kita juga batch kedua karena saya sebenarnya daftar di batch yang pertama. Sorry, Ibu bilangnya keempat ya? Iya, keempat. Ya, waktu itu saya daftar yang ketiga itu udah full. Jadi saya nggak kebagian, saya nunggu antrian, akhirnya saya dapat yang keempat gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau, it's a very privilege ya kalau sampai Ibu mau menyiapkan waktunya buat kita gitu kan. Karena saya sendiri untuk belajar ini, saya harus waktu itu nunggu beberapa minggu supaya saya diterima di batch keempat. Malah saya pernah bilang Ibu Indri boleh nggak saya daftarin untuk semua tim saya ini masuk. Ibu Indri waktu itu cuma bilang nggak berani janji gitu. Malah puji Tuhan kalau Ibu Nelly sekarang yang mempersiapkan kami semua, yang mempersilahkan kami semua untuk di mentoring sama tim Ibu. Itu aja. Mungkin teman-teman nanti kita pikirkan, Bu, kita doakan. Mungkin teman-teman ada yang mau. Nah di sini juga ada Jenny itu. Jenny ikut juga, Bu. Oh, bagus tadi kalau udah ada yang ikut. Siapa yang udah pernah ikut? Siapa aja yang udah pernah ikut? Ya. Nah, ayo, Jenny kesaksian mungkin 3 menit kan? Iya, Jen 5 menit bicara. Ya, saya kan udah ikut ya, saya kan udah ikutin itu selama 5 sesi ya. Saya lihat benar pengajarannya itu bagus karena kita jadi belajar untuk mengenal diri kita sendiri juga. Ya, terus kadang kalau ada teman misalnya konseling, dia curhat, misalnya dia misalnya ada masalah sama temennya gini. Jadi saya juga tahu tuh lewat kayak pengajaran kemarin yang di bab 5 itu. Oh, ternyata kenapa temennya bisa bereaksi begitu ya, ternyata tangki emosinya dia udah full, saya pikirkan. Makanya kok kayaknya ada masalah sedikit aja. Cepet banget dia langsung meledak gitu kan. Marah-marah gitu kayaknya yang hal yang apa gitu. Jadi kan kalau seandainya kita tahu, jadi kita juga seandainya kita bisa ada temen yang butuh bantuan dia curhat sama kita, ya kita bisa bantu untuk ini konselingin mereka ya, kasih pengertian yang benar ya, nasihat yang benar ya yang dalam Tuhan ya. Biar dia bisa lebih lagi untuk ini dan temennya itu juga kalau kebetulan kita juga kenal kan, kita juga bisa layanin dia untuk dipulihkan ya. Karena kan memang untuk dia bisa kosongin lagi tangki emosinya itu kan juga dia harus melepaskan pengampunan, dia harus setiap hari dia harus ini. Kita kan emang pasti berhubungan dengan manusia ya, pasti akan ada aja kan orang yang mengecewakan kita, nggak mungkin kita bisa tuntut semua manusia itu ini karena manusia kan nggak sempurna kan, pasti kan ada aja kan masalah-masalah yang mungkin kita harapinnya orang begini terhadap kita, nggak taunya nggak begini ya. Sama keluarga sendirilah yang paling dekat lah yang kita ketemu, suami, anak, itu kan orang-orang terdekat yang paling memungkinkan sekali untuk bisa melukai kita kan. Jadi kita memang harus melepaskan pengampunan ya, setiap hari ya. Bagus sih, boleh banget kalau misalnya LBC bisa adain untuk teman-teman yang lain mungkin yang kemarin belum sempat daftar. Saya sih support ya untuk kalian semua bisa ikut ya. Biar kita sama-sama bertumbuh lagi. Ada Lina Rosalina. Lina, apakah you bisa unmute? Nah, Lina ini udah melebihi kami, Bu. Dia duluan, Bu, batch kedua. Ayo, Lin, sedikit aja, Lin. Sedikit apa yang kamu dapat, Lin? Buat encouraging teman-teman. Apakah kamu diberkati dengan pemuritan kemarin? Mana nih, Lina? Sorry, aku kan dari di luar, tapi jadi masih bisa ngomong kali. Ya, itu bagus banget. 3 menit aja, ya. Iya, itu bagus banget. Teman-teman aku anjurin ikut deh. Kalau misalnya ada lagi juga khusus LBC, aku juga ikut lagi, ngulang lagi. aku dari tahap kedua, jadi bukannya jadi pengajarannya lanjutannya inside outside yang ntar malam ada lagi. Jadi setiap Jumat ini yang lanjutannya. Jadi dari pertama kan yang Eva ikutin sekarang ini. Nah, aku udah lanjutannya ini. Pengajarannya lebih banyak, lebih dalam lagi ya. Oke, thank you. Oke. Thank you, Lin. Ya, satu lagi. Kita kasih waktu 3 menit. Ada Tina, Bu. Tina satu batch sama saya. Krisantina. Sedikit. Ayo, Tina. 3-5 menit. Kita sama-sama nih. Shalom, Bu. Ya, kita 5 session ya, Pak ya. Sampai iya, betul.
emotion, through healthy emotion. Ya, sejauh yang kita dapat, semuanya character building ya, Pak. Ya. Kita dapat banyak mengenai bagaimana memperbaiki karakter kita secara pribadi. Lalu mengenal diri kita lebih benar, value kita. Terus kalau saya sih lebih banyak terkesan di grup kecilnya. Pada waktu kita sharing di grup kecil, itu bagaimana benar-benar diperkaya dengan kesaksian dari teman-teman juga, dari teman-teman yang beda-beda, yang benar-benar bervariasi banget dari berbagai macam gereja, bahkan daerah-daerah gitu. Ya, di daerah-daerah, betul. Jadi waktu mendengar dari mereka bagaimana respon mereka pada waktu melepaskan forgiveness, pada apa, itu buat saya sih lebih live lagi gitu. Saya sebelumnya kita mendengar teorinya, harusnya waktu mereka sharing prakteknya itu sangat saling menguatkan sih, dan itu sih buat saya sih lumayan banyak, dapat banyak. Pokoknya setiap kali pasti ada dapat banyak lagi apa yang harus jadi input untuk memperbaiki, untuk memperkuat di hal-hal apa, lebih mengenal lagi gitu loh. Kurang lebih gitu sih. Oke. Thank you. Thank you Tina. Ya, itu aja dari kami yang sudah berjalan separuh jalan. Nanti kita akan doakan lagi ya Bu ya. Apakah teman-teman mau tetap bikin kelompok sendiri atau bergabung itu. Kalau dari Ibu Nelly sendiri, apakah misalnya kita kan udah biasa segini-segini Bu. Bukannya lebih seru kalau kita masuk ke dalam grup besar, terus di grup besar akhirnya kita bertemu dengan orang-orang yang nggak kita kenal gitu Bu. Lebih bisa cerita atau apa, gimana tuh menurut Ibu Nelly pengalamannya? Tergantung. Jadi makanya siapa tahu mungkin ibu-ibu ini banyak yang introvert. Karena kalau orang-orang yang banyak introvert, mereka itu pasti kalau jumpa orang baru itu kan susah. Kalau mungkin kayak Ibu Eva, Bu Tina, saya lihat ada intimnya. Jadi kalau ada intim tuh biasanya mau ketemu orang baru, belajar baru gitu. Kalau orang-orang yang banyak introvert biasanya mereka nggak berani sesuatu yang baru. Karena menurut mereka itu mereka sungkan, terus mereka nggak enak, malu gitu loh. Jadi itu, jadi tergantung. Tapi kalau misalkan keputusannya, kalau yang tadi saya Bu Tina kesaksian sih bagus banget ya. Insight-nya beda gitu loh. Insight-nya lebih ke saya dapetin curhatan yang dari yang lain malah belajar gitu. Justru sebenarnya itu yang memang menjadi beda gitu loh. Tapi kalau memang yang lain mau gabung dengan grup besar saya, terus nanti kita baru buka lagi di batch 5. Kita batch 5 nanti baru mulai setelah Lebaran ya ibu-ibu, karena pengajarnya istirahat dulu. Wah itu udah kayak kereta soalnya. Ya, sama itu sih Bu. Gimana? Sama tugas kelompok juga. Seru ya. Tugas kelompok yang rutin tiap hari ya, yang baca Alkitab. Baca Alkitab itu ada Alkitabnya. Kalau itu sih banyak malah banyak menggali banget, lebih menggali lagi karena setiap ayat itu kan. Ya, setiap anggota mungkin sharing firman Tuhannya juga beda-beda. Walaupun ayatnya sama, tapi mereka bisa memberikan remanya beda-beda. Ya, Ibu Fabiola. Saya mau tanya Bu, ini modulnya dari apa? Secara psikologi atau dari apa Bu? Campur Ibu, secara psikologi dan secara pengetahuan firman Tuhan juga. Ini yang dari Ibu Iliana Widodo. Betul. Ibu Iliana yang jadi gini. Kisahnya adalah sebetulnya Ibu Iliana itu punya buku. Tadinya bukunya itu tidak mau dirilis. Jadi memang pas justru meledaknya gara-gara waktu itu beliau cuma mau di areanya dia saja. Tapi waktu pas saya bilang saya boleh nggak, saya minta untuk dimuridkan oleh beliau awalnya. Terus pas sebelumnya bukunya bukan Virtus, jadi bukunya internalnya mereka di gerejanya mereka lokal. Lalu saya bilang ini siapa? Karena saya kan konsultan, jadi saya tahu bagaimana cara memperbesar itulah gitu. Jadi saya bantu, saya bilang Ibu siap, Bu ini siap nggak? Ini bisa jadi besar karena ini materinya bagus sekali. Saya bilang begitu. Ini bisa dibuat jadi berkat yang lain. Saya bilang begitu. Lalu karena saya tertarik dan saya juga akhirnya memulai dengan 10 tim saya, dengan tim saya sama-sama perempuan. Lalu akhirnya
saya bilang kalau memang diperbolehkan, saya mau melakukannya untuk gereja saya. Sebetulnya gereja saya tadinya. Jadi saya tidak sebarkan ke yang lain. Nah ternyata pas begitu saya promosi, yang ikut ternyata banyak juga dari gereja-gereja lain. Saya juga kaget gitu loh. Jadi ya sudah kan nggak bisa dibatasi karena online gitu ya. Ya mungkin ini memang waktunya Tuhan berbicara secara global gitu ya. Dan kita tidak boleh egois dengan mengurusi gereja sendiri gitu. Jadi awalnya seperti itu yang saya lakukan. Lalu saya minta izin dan Bu Ili sendiri pun tidak pernah atau tidak berani untuk mengekspos penguritan itu. Sayalah yang melakukan itu karena memang hatinya di saya dan saya pikir ya udah saya ini nih ya. Nah, tapi akhirnya saya minta izin juga bahwa sebetulnya nih gereja-gereja mau lagi, boleh nggak? Saya cuma bilang begitu. Akhirnya atas izin Bu Ili, akhirnya saya minta Bu Ili untuk mengcopyright buku tersebut. Jadi biar tidak dikopi orang. Jadi akhirnya di copyright lah bukunya baru berani disebar lagi. Jadi makanya akhirnya langsung besar terus beng cepat banget gitu. Jadi terus semua gereja tuh banyak yang buka dan kita mencetak guru-guru, dan kita mencetak mentor. Tapi ada sebagian yang memang tidak mengerti konsepnya. Jadi mereka tidak menggunakan mentor. Kalau saya memang dari awal saya ya kembali ya saya mungkin punya pengetahuan dan strategi secara perusahaan, jadi saya menggunakannya dengan sistem perusahaan. Ya itu ilmu yang memang Tuhan kasih buat saya. Jadi saya buat sistemnya itu lebih ke pementoran dan ini untuk mentor mementorkan lagi dan mementorkan lagi, ngajar dan ngajar lagi dan mencetak murid yang baru, mencetak guru yang baru, mencetak para pemimpin yang baru dan bahkan mencetak konselor baru. Itu yang kami lakukan. Dan puji Tuhan ya akhirnya berjalanlah sampai sebesar ini. Saya juga tidak membayangkannya. Ya Tuhan lah semuanya. Silakan ibu-ibu maunya yang mana pilih saja. Saya open, pokoknya saya mau bantu. Dan saya mau tolong ibu-ibu untuk dipulihkan. Karena ini bagus banget dan jujur saya tidak bohong istilahnya ya. Karena kami juga ngajar tidak dibayar karena ibu hanya cuma